Jadi dari masa kecil saya itu dari kelas 1 SD, kelas 1 SD itu sampai kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya tidak pernah mengenal yang namanya Tuhan, yang namanya gereja, yang namanya apapun itu. Jadi ibu dan bapak saya itu selalu menekankan itu, kenapa kamu begini-begini, selalu nakal terhadap orang tua. Bapak dan ibu saya itu selalu membimbing, menuntun dan membawa di setiap jalan Tuhan itu. Mereka selalu menuntun saya, tapi saya tidak pernah menghiraukan itu. Saya selalu melemparkan Tuhan itu ke belakang. Tapi bersyukur Tuhan membawa saya dalam hadirat Tuhan itu yang begitu luar biasa. Saya percaya Tuhan itu melekatkan hatinya untuk saya, di mana saya diambil Tuhan itu pada waktu kelas 3 SMP, mau tamat SMP, mau masuk SMA. Tuhan itu membawa saya tiba-tiba, saya bilang, saya berkata dalam hati saya itu, Tuhan itu gimana ya, saya itu kepengen mengenal yang nama Tuhan, tapi saya tidak pernah mengenal Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu selalu masuk kelas 1 SMA, saya mulai mengajarkan masuk ke gereja, mengenal Tuhan itu bagaimana. Setiap ada pemimpin berbicara tentang Tuhan, saya mendengarkan dan sampai di rumah saya merenungkan bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup saya. Seandainya ada kata saya berkata begini, dari tim kita juga ada kata kita yang berkata, ketika kita masuk dalam rumah yang begitu kotor, ada kotoran yang macam-macam, pokoknya lah banyaklah kotoran di situ. Ketika masuk ke situ, apa kita betah tinggal di situ? Betah enggak? Kalau tinggal daerah yang di tempat yang begitu kotor, saya ingin tanya, betah enggak tinggal di daerah yang begitu kotor? Begitupun Tuhan itu tidak pernah menginginkan hati saudara kotor sedikit pun. Tuhan berkata begini, kamu saja yang begitu melihat kotoran yang begitu banyak, kamu tidak pernah betah tinggal di situ. Bayangkan, aku dalam hatimu yang begitu engkau sakiti, begitu engkau kotori, aku tidak pernah meninggalkan engkau sedikit pun. Tuhan itu berkata begitu. Tuhan itu tahu hatimu, begitu kotor, begitu banyak sampah yang tertusuk dalam